Sistem Necromancer, bab 831 sampai dengan 835. Bab 831 ini tidak mungkin. Berita tentang utusan dari kota Rentam akhirnya sampai di sini. Menurut rencana semula, peran utusan itu adalah untuk menemukan lokasi pangeran kedua. Namun, utusan itu tidak secepat Wu Heng. Baru setelah berhari-hari membunuh, informasi negosiasi dari utusan itu resmi tersampaikan. Tentu saja, saat membunuh pangeran kedua di kereta, informasi yang dipertukarkan keempatnya di atas kertas menyebutkan tentang pembawa pesan. Tetapi saat itu hanya sekadar transmisi intelijen dan orang tersebut belum tiba di kota Nirali. Aku tidak punya energi untuk mengurusi hal-hal di sana sekarang. Wu Heng berperan sebagai pangeran kedua, dengan raut wajah tidak sabar. Para profesional level 18 di kota Nilali sedang sekarat atau melarikan diri. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang? Kedua menteri di bawah saling memandang. Menteri administrasi melangkah maju dan berkata lagi, "Yang mulia, hubungi utusan dari kota Rentam. Mungkin akan ada perbaikan." Wu Heng menatap pihak lain dan bertanya, "Apa titik baliknya? Bisakah kita memanfaatkan kota Rentam untuk bersama-sama menahan ancaman dari ibu kota kerajaan?" Tanya menteri administrasi dengan lembut. Mata Wu Heng sedikit menyipit, agak terkejut bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan keputusan ini. Bagaimana cara menggunakannya? Menteri administrasi melanjutkan. Utusan yang dikirim oleh kota Rentam pasti ada di sini untuk perundingan damai. Jika kita kalah, mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan ibu kota kerajaan. Dia berhenti sejenak, mengamati ekspresi Wu Heng, lalu melanjutkan. Kami bersedia bernegosiasi dengan mereka, tetapi kami membutuhkan bantuan mereka untuk melawan ancaman dari ibu kota. Tanpa disadari, situasi di pihak pangeran kedua telah berkembang hingga titik ini. Tidak seorang pun mengatakannya secara eksplisit, tetapi jelas bahwa ia tidak lagi mampu bersaing dengan pangeran tertua. Lupakan soal merebut kembali tahta. Tunggu sampai berita ini sampai ke telinga pangeran tertua. Lalu atur kedatangan kelompok pembunuh kedua. Tak seorang pun di sini yang dapat bertahan hidup. Tentu saja, pangeran kedua yang sebenarnya telah mati di tangan Wu Heng. Wu Heng berkata, "Kami baru saja mengatur pembunuh untuk membunuh penguasa kota wanita itu. Jadi, kita perlu menyelesaikan kesalahpahaman dalam hal ini." Wah, pembunuhan itu bisa disebut kesalahpahaman. Wu Heng menatap presiden dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Presiden berkata, "Mendapatkan dukungan mereka adalah hasil terbaik kita. Kita hanya perlu memutuskan siapa yang akan membahas masalah ini. Yang mulia tidak dapat hadir karena alasan keamanan. Jadi kita perlu memilih seseorang yang dapat mengambil keputusan." Setelah berkata demikian, ia menatap langsung ke arah Menteri Tata Usaha. Yang terakhir mengerutkan kening, tetapi tetap berjalan keluar dan berkata, "Saya bersedia pergi dan berbicara dengan utusan lainnya." Berapa hari yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya? Perjalanan ini akan memakan waktu 3 hari. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin, kata Menteri Administrasi. Kalau begitu, kau harus berangkat sesegera mungkin dan berusaha sebaik mungkin untuk menegosiasikan kerjasama. Suara Wu Heng langsung berubah serius. Bagus. Lalu, mereka bertiga duduk bersama dan membicarakan alat tawar-menawar yang dapat mereka ajukan dan persyaratan yang dapat mereka terima. Menteri Administrasi juga diberi kewenangan lebih besar selama negosiasi. Setelah beberapa rincian diatur, Menteri Administrasi dan Presiden kemudian berdiri dan pergi. Keduanya pergi, dan Wu Heng tetap duduk di kursinya. Saya sedang memikirkan tentang kerjasama yang disebutkan oleh kedua menteri tadi. Dilihat dari sikap mereka, hilangnya dan kaburnya seluruh profesional level 18 di kota Nilali juga menjadi tekanan besar bagi mereka. Jika identitas kedua orang ini tidak sepenuhnya terkait dengan pangeran kedua, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk pergi membawa uang itu. Level tinggi, dan menghasilkan cukup uang. Anda dapat menjalani kehidupan yang baik dimanapun Anda pergi. Ancaman yang ditimbulkan oleh pangeran tertua memaksa pihak ini untuk bekerja sama dengan kota Rentam. Terus terang, dia ingin menyerang kota Larentam dan menjadi musuh pangeran tertua. Tapi untuk diriku sendiri, selama berjalan baik,
Kerjasama ini dapat dianggap sebagai cara untuk mentransfer kekuasaan, mengecilkan peran pangeran kedua dan memberikan seluruh wilayah dan kekuasaan kepada Wen Manxia. Itu kesempatan. Memikirkan hal ini, Glenda dan Benny terbang kembali dari luar. Granda berbicara lebih dulu. Presiden telah mengatur pengawal untuk mengawal Menteri Administrasi keluar kota. Benny juga berkata, Menteri Administrasi yang saya ikuti sudah pulang untuk mengemasi barang-barangnya dan menjelaskan pengaturan pemakamannya kepada keluarganya. Sepertinya menteri ini sangat baik kepada pangeran kedua. Natalia berkata bahwa dia adalah guru pangeran kedua. Jadi pasti ada hubungan guru-murid di antara mereka, kata Wu Heng. Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Pangeran kedua pastilah murid yang baik. Glenda melanjutkan. Apakah Anda berencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada Wen Manxia melalui negosiasi ini? Mengingat situasi saat ini, kami akan menerima persyaratan apapun yang diajukan oleh Kota Lentang. Jika kami menanganinya dengan baik, kami dapat mempercepat transisi. Wu Heng mengungkapkan pendapatnya barusan. Benny mengangguk. Ya, itu benar. Xiao Xiao mengikutinya. Ya, itu benar. Glenda juga berpikir cepat, lalu berkata, ada hal lain yang perlu ditambahkan ke negosiasi. Titik yang mana? Kami meminta pangeran kedua untuk tinggal di kota Rentam, entah sebagai sandera atau atas nama melindunginya. Kau tidak bisa tinggal di sini selamanya sebagai pangeran. Saat kau pergi ke kota Rentam, kau akan bebas, kata Granda serius. Mata Wu Heng berbinar. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku akan meminta Wen Manxia untuk menambahkannya. Bisa. Setelah selesai berdiskusi, Wu Heng melanjutkan. Xiao Xiao, tolong awasi keadaan di luar untukku. Kalau ada yang datang, kabari aku. Baiklah. Xiao Xiao berlari ke pintu. Wu Heng mengeluarkan radio portabel, menghubungkannya, dan menyetelnya ke pita frekuensi tempat Wen Manxia berada. Wen Manxia, bisakah kau mendengarku? Setelah sekitar 1 atau 2 menit, suara Wen Manxia datang dari seberang. Guru, saya di sini. Semuanya berjalan baik akhir-akhir ini, kan? Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, Tuan. Terdengar senyum di suara Wen Manxia. Utusan telah tiba. Saya telah membahas beberapa situasi di sini dan ingin memberi tahu Anda. Kamu bilang, Wu Heng menceritakan hasil diskusinya di sini. Setelah mengakhiri pidatonya, ia melanjutkan, mengandalkan Rentam City adalah hasil terbaik saat ini. Jadi persyaratannya harus lebih ketat. Wen Manxia bertanya dengan sungguh-sungguh, seberapa kerasnya? Kalian bisa membicarakan sisanya di sana. Aku punya 2 hal yang harus diselesaikan di sini. Kamu bilang, Menteri Administrasi akan meminta bantuan pasukan kota Lentam untuk pertahanan. Anda harus meminta hak untuk mengelola kota bersama dengan pangeran kedua, yang berarti wewenang komando yang setara. Beliau juga akan menyebutkan persyaratan untuk melindungi pangeran kedua. Anda harus mengatakan bahwa pangeran kedua perlu pergi ke kota Lentam untuk menetap, kata Wu Heng langsung. Bukankah kamu sekarang pangeran kedua? Ya, membiarkanku menetap di kota Lentam dengan cara ini akan mencegahku terbongkar. Mulai sekarang, semuanya akan berada di bawah kendalimu, jelas Wu Heng. Ini adalah 2 bagian terpenting dari rencana tersebut. Dengan mengelola kota bersama-sama di bawah nama pangeran kedua, kekuasaan dapat langsung dialihkan kepadanya. Secara bertahap, pengaruh pangeran kedua memudar dan perlahan-lahan berkumpul di Wen Manxia. Hal kedua mengharuskan pangeran kedua pergi ke kota Lentam, yang berarti membiarkan Wu Heng pergi ke sana. Aku tidak bisa tinggal di sini dan berpura-pura menjadi pangeran kedua selama sisa hidupku. Wen Manxia tiba-tiba mengerti. Begitu. Aku akan meminta seseorang memberitahu kurir itu sekarang. Apakah akan tepat waktu? Masih ada waktu. Kita bisa mengatur agar orang-orang datang untuk negosiasi. Ini akan memakan waktu 3 hari. Cukup. Wen Manxia melanjutkan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkan Hartel pergi langsung untuk bernegosiasi, agar rencana ini tidak terlalu banyak diketahui orang. Tidak apa-apa. Wen Manxia tersenyum dan berkata, Hartel telah menyiapkan banyak pakaian baru, menunggu untuk memakainya agar kamu lihat. Wu Heng melirik Glenda dan Bernie yang sedang menatapnya dan berkata, kita bicarakan ini nanti saja.
Kita selesaikan masalah ini dulu. Baiklah, Tuan. Saya akan turun dan mengaturnya. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng menyimpan radionya. Glenda berkata, itu tergantung pada bagaimana negosiasinya berlangsung. Ini hanya penundaan beberapa hari. Mengingat situasi saat ini, pangeran kedua tidak punya pilihan lain. Penny menambahkan, bagaimana dengan ordo rahasia? Akankah mereka melakukan sesuatu tentang ini? Semua orang di perkumpulan rahasia di sekitar kita sudah mati. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu benar. Telepon Xiao Xiao. Ayo kembali. Benny terbang keluar dan memanggil Xiao Xiao, yang sedang berjaga, dan bersama-sama mereka pergi melalui pintu belakang kembali ke kediaman sang putri. Berjalanlah melewati pintu, lalu dia melihat sang putri sedang memangkas bunga bersama pembantunya. Dia mengenakan gaun bermotif bunga warna-warni dengan beberapa kupu-kupu beterbangan di sekelilingnya. Yang mulia, sang putri dan pelayan memberi hormat bersama. Ya, Wu Heng mengangguk. Ikut aku ke ruang kerja. Wu Heng berjalan lurus ke depan. Sang putri menyuruh para dayang pergi untuk mengurus urusan mereka masing-masing. Lalu dia naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Pintunya tertutup. Lalu dia berdiri di samping. Tuanku, ada apa? Wu Heng melepas topengnya, mempersilakannya duduk, lalu berkata, dalam beberapa hari, aku akan menetap di kota Rentam sebagai pangeran kedua. Bagaimana pendapatmu? Sang putri menatapnya dengan pandangan terkejut. Apakah kamu bersedia membiarkanku pergi? Kita tidak punya dendam. Kamu boleh pergi kalau begitu. Tapi jangan ceritakan apa yang terjadi di sini lagi. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Perseteruan antara dia dan pangeran kedua tidak ada hubungannya dengan putri ini. Dengan kata lain, putri ini lebih seperti burung kenari di dalam sangkar. Identitas pangeran kedua membutuhkan seorang putri, dan kebetulan dialah yang paling cocok. Dia pernah menolongku sebelumnya, dan karena kami menandatangani kontrak perbudakan, aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitiku. Jadi, jika dia bersedia pergi, saya tidak akan memaksanya untuk tinggal. Aku akan pergi ke rumah saudara-saudaraku dan tidak akan merepotkanmu, kata sang putri sambil tersenyum. Baiklah. Kalau lain kali kamu dalam masalah, pergilah saja ke Rentam City. Orang-orang di sana akan melindungimu. Sang putri tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, kamu juga terlihat sangat muda. Mengapa kamu begitu menakjubkan? Setelah 2 hari berhubungan, inilah pertama kalinya dia ingin mengobrol dengan saya. Tidak apa-apa, bakat. Seseorang sepertimu seharusnya tidak begitu tidak dikenal. Sebenarnya, aku cukup terkenal di luar sana. Mungkin karena kamu sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar. Bisakah Anda menceritakannya kepada saya? Wu Heng menyesap tehnya dan berkata, agak canggung membicarakan urusan pribadiku. Aku punya 2 buku di sini. Biar kutunjukkan. 2 buku detektif besar dikeluarkan dan diletakkan di atas meja. Sang putri mengangkat alisnya, melihat buku itu, lalu melihat ke Wu Heng, dan bertanya dengan ragu, bukumu ditulis oleh saya. Oh, aku yakin kamu sangat terkenal di luar sana. Sambil berkata demikian, dia mengambil buku itu. Keduanya mengobrol sebentar. Sang putri meninggalkan ruangan. Wu Heng juga duduk kembali di meja dan mendiskusikan beberapa pengaturan dengan ketiga hantu itu. 2 hari kemudian, dunia zombie. Dalam pengawasan, 5 profesional level 18 yang baru dikirim juga menyelesaikan transformasi menjadi zombie. Setelah menonton video pengawasan, Wu Heng mengambil buku catatan skeleton alkemis untuk memeriksa. Zombie di sel 202, 203, dan 204 memiliki sayap yang panjangnya mencapai setengah meter. Tingkat pertumbuhannya masih relatif cepat. Zombie yang tersisa juga memiliki dasar sayap yang muncul di punggung mereka. Tampaknya virus zombie yang digunakan memiliki ciri-ciri bersayap, dan zombie yang diubah semuanya memiliki sayap. Memiliki sayap dan dapat terbang. Dalam pandangan Wu Heng, ini juga merupakan suatu keuntungan. Baik itu pertempuran udara atau kecepatan gerak super cepat seperti Sanshan. Semuanya meningkatkan kekuatan. Paman, aku kembali.
Xiao Xiao bergegas masuk melalui dinding dan memberi hormat. Lalu Glenda dan Bernie terbang kembali. Wu Heng mengembalikan buku catatan itu ke skeleton dan bertanya, "Bagaimana?" Xiao Xiao berkata, "3 berada di level 19. Tetapi 2 tidak begitu mengesankan dan masih level 18. Hal ini membuat Wu Heng semakin yakin dengan tebakannya sebelumnya. Zombie yang dapat langsung ditingkatkan ke level 19 telah mencapai standar peningkatan dalam hal kemampuan sebelum transformasi, tetapi peningkatannya dibatasi oleh reputasinya. Setelah berubah menjadi zombie, belenggu level ini dilepas dan Anda langsung mencapai level 19. Tidak apa-apa, sekalipun kamu masih di level 18, kamu seharusnya sudah mendekati level 19, kata Wu Heng. Xiao Xiao setengah berbaring di udara. Kapan mereka akan mencapai level 20? Entahlah, pokoknya, kalau kita terus menyediakannya, cepat atau lambat pasti akan sampai. Oke, Xiao Xiao mengangkat bahu. Setelah membacanya, Wu Heng meregangkan badan dan berkata, "Ayo kembali dan berpura-pura menjadi seorang pangeran." 3 hantu memasuki tubuhnya dan Wu Heng kembali ke dunia lain. Kota Nirali, di aula yang hikmat dan bermartabat. Di kedua sisi meja kayu ek panjang duduk para wakil negosiasi dari kedua kekuatan. Di sebelah kiri adalah Menteri Administrasi Pangeran Kedua, Edwin, dan beberapa pejabat. Di seberangnya adalah Wali Kota Rentam, Hartel, yang mengenakan setelan jas gelap rapi dan kacamata berbingkai hitam, serta sekelompok pejabat. Suasana menjadi sedikit tenang. Menteri Administrasi berbicara lebih dulu, dengan sungguh-sungguh menyatakan, "Nona Hartel, perang ini sudah berlangsung terlalu lama, dan rakyat menderita. Yang Mulia berharap kita dapat mengakhiri konflik ini secara damai, sehingga ladang-ladang dapat kembali ditanami dan perdagangan dapat berkembang pesat." Ada sedikit ketulusan dalam kata-katanya. Hartel berdiri tegak dan berbicara perlahan. "Kami berharap perang berakhir. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa langsung menandatangani perjanjian dengan menggunakan kota yang ada saat ini sebagai batas wilayah, dan mengakhiri perang yang tidak berarti ini." Menteri Administrasi mengangkat alisnya. Ia tak menyangka pihak lawan akan begitu tegas. Bahkan ketika ia diuntungkan, ia tak menuntut apapun. Tuntut saja kepemilikan tanah yang mereka tempati. Dulu mereka tidak menyetujuinya. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka meminta terlalu banyak. Sekalipun orang tidak setuju, mereka tidak dapat memperoleh kembali tanah yang hilang. Menteri Administrasi melanjutkan, "Jangan khawatir, Bu Hartel. Kami tidak keberatan dengan ide Anda, tetapi kami ingin membahas kerjasama lebih lanjut dengan Anda." "Oh, kerjasama apa?" Hartel tampak bingung. Menteri Manajemen dengan hati-hati menceritakan kembali apa yang telah dibahasnya. Ada 2 tujuan utamanya. Yang pertama adalah membiarkan kota Rentam melawan pasukan dan pembunuh pangeran tertua bersama-sama. Dan yang kedua adalah melindungi keselamatan pangeran kedua. Karena Hartel tahu tentang ini sebelumnya, dia hanya menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Beberapa pejabat yang mendampingi Menpan pun menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya hal ini tidak diketahui sebelumnya. Hartel bertanya, "Apakah kau berencana menyeret kota Rentam ke dalam masalah ini? Atau kau akan menjadikan kami umpan meriammu?" Dengarkan ketidakpuasan dalam nada bicara orang lain. Menteri Administrasi langsung menjelaskan, "Tidak, kami sungguh-sungguh bekerja sama dengan Rentam City. Tentu saja, Anda juga dapat mengajukan persyaratan apapun, dan kita dapat membahasnya bersama. Semuanya demi kerjasama yang lebih baik." Hartel terdiam, lalu ia berkata, "Perdamaian memang dambaan semua orang. Tapi omonganmu tentang kerja sama melawan ancaman terhadap ibu kota saja tidak cukup hanya dengan janji-janji lisan. Aku tidak punya cara untuk menjelaskannya kepadamu saat aku kembali." Ekspresi Menteri Administrasi menjadi gelap. Hartel membisikkan beberapa patah kata kepada orang di sampingnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kau boleh membiarkan kami membantumu bertahan, tetapi kami membutuhkan pangeran kedua untuk memimpin kota ini bersama-sama. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak. Mengenai poin keduamu, lindungi keselamatan pangeran kedua." Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, "Yang Mulia Pangeran Kedua perlu datang dan menetap di kota Rentam.
Ini bukan hanya tanda kepercayaan, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh untuk kerjasama di masa mendatang. Menteri Administrasi membuka matanya. Pergi ke Rentam City. Itu tidak mungkin. Bab 832. Apakah kamu suka yang berbulu? Menteri Administrasi tiba-tiba berdiri sambil menopang dirinya di atas meja dengan tangannya. Tampak marah. Pangeran kedua mewakili pemimpin pihaknya. Apa bedanya mengirim pemimpin dan kalah dalam pertempuran? Menghadapi kemarahan menteri, Hartel tetap tenang dan berkata lembut. Pangeran kedua bermaksud menggunakan kita untuk menahan pangeran pertama. Setelah kita berdua kalah, apakah kau akan terus menyerang? Setelah dia selesai berbicara, semua orang di kota Rentam memandangnya dengan amarah di mata mereka. Dia tidak dapat mengalahkan kedua belah pihak, tetapi dia masih saja memainkan trik seperti itu. Menteri Administrasi segera menjelaskan, kami sama sekali tidak memiliki niat seperti itu dan dengan tulus berharap dapat memulihkan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian verbal sama sekali tidak meyakinkan. Hartel mendorong kacamatanya. Perang di antara kita tidak dimulai oleh kota Rentam. Pihak lainnya terdiam lagi. Singkatnya, kedua belah pihak datang ke sini untuk berunding demi perdamaian. Singkatnya, pasukan pangeran kedua membutuhkan bantuan kota Rentam. Anda tidak benar, tetapi Anda tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain. Hal ini menempatkan negosiasi pada posisi yang sepenuhnya pasif. Perubahannya, dari negosiasi menjadi tawar-menawar, mencoba meminimalkan kerugian di satu pihak dan menyelamatkan muka. Berpikir cepat, Menteri Administrasi melanjutkan, jika Yang Mulia Pangeran kedua pergi ke kota Rentam, hal itu akan berdampak negatif pada situasi keseluruhan dan moral pasukan wilayah. Akan lebih baik untuk mengirim seseorang yang juga dapat mewakili keluarga kerajaan dan menjaga kepercayaan di antara kita. Hartel tampak bingung. Siapa itu? Putri Natalia, istri resmi Yang Mulia, kata Menteri Administrasi dengan nada serius. Hartel mengangkat alisnya. Orang ini tidak disebutkan dalam kontak manapun dengan Wu Heng. Kedengarannya dia adalah orang yang relatif penting dalam seluruh kekuasaan pangeran kedua. Akan tetapi, rencana semula sudah dibuat sebelumnya, dan tidak disebutkan soal sang putri. Yang juga berarti bahwa dia tidak dibutuhkan dalam rencana tersebut atau tidak begitu penting. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Putri ini mungkin lebih penting di kerajaanmu. Tetapi yang kita butuhkan adalah pangeran kedua datang dan menetap di kota Rentam. Menteri Administrasi masih tampak muram, tetapi tidak segera berbicara. Hartel melanjutkan, kalian masih membutuhkan kami untuk melindungi pangeran kedua. Bagaimana kalian ingin kami melakukannya? Menugaskannya beberapa profesional level 18, atau mengepungnya dengan pasukan kerangka. Apakah menempatkannya di kota Rentam pilihan terbaik? Atau apakah kau lebih peduli dengan reputasimu daripada nyawa pangeran kedua? Ancaman dari ibu kota tidak bisa diatasi hanya dengan berdiskusi. Seharusnya kau lebih tahu daripada aku. Hartel berbicara perlahan, dan pihak lain mencoba berbicara beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Itulah kebenarannya, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Bagaimana Anda menjamin keselamatan Yang Mulia? Menteri Administrasi melanjutkan pertanyaannya. Hartel berkata, kami bersedia bicara. Jika kami benar-benar ingin menyakitimu, menghubungi Pangeran Agung secara langsung adalah cara yang lebih baik. Kau tidak akan melakukan itu. Kepala gereja ada di ibu kota. Jika kau membuat gerakan besar, itu akan menarik perhatian mereka. Mungkin ini kesempatan untuk melakukan serangan balik, kata Menteri Administrasi segera. Lalu, apa kau masih berharap mereka mendukungmu? Hartel berkata sambil tersenyum. Lalu melanjutkan, kita hanya punya dua syarat, pemerintahan bersama atas tanahmu, dan pangeran kedua menetap di kota Rentam. Kalau kau tidak setuju, negosiasi ini tidak perlu dilanjutkan. Menteri Administrasi menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Nona Hartel, silakan tinggal di kedai selama 2 hari. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, dan kita akan membahasnya nanti. Baiklah, kau mungkin tidak ingin berlama-lama, kata Hartel dingin. Tentu saja, Menteri Administrasi mengangguk. Hartel dan yang lainnya tidak berhenti, melainkan berdiri dan pergi bersama orang-orang mereka.
Ruang perundingan kembali sunyi. Para menteri lain yang mendampingi dalam perundingan itu pun menunjukkan ekspresi wajah yang sangat muram. Entah sukarela atau terpaksa, mereka kini terikat pada pangeran kedua. Dilihat dari negosiasi terakhir, pangeran kedua telah mencapai batasnya dan perlu bernegosiasi dengan kota Rentam untuk menghadapi ancaman dari pangeran pertama. Hal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Aku bahkan mulai memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkan diriku. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Dan tidak ada seorang pun yang ingin mati bersama pangeran kedua. Setelah ragu sejenak, seorang pejabat angkat bicara. Lord Edwin, apa rencana yang mulia? Yang lainnya semua memandang menteri administrasi. Yang terakhir ragu sejenak, lalu berkata, kami kehilangan beberapa ahli dalam serangan terakhir. Yang mulia ingin bekerja sama dengan kota Rentam untuk menahan pangeran tertua. Semua orang mengerutkan kening. Jelas tidak puas dengan jawabannya. Pak, tolong jujur. Kami masih punya beberapa profesional level 18. Berapa banyak pasukan yang bisa dimobilisasi? Tanya pejabat lainnya. Menteri administrasi memandang pihak lain dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda jumlah pastinya. Tetapi itu cukup untuk menstabilkan situasi saat ini. Di mana tentara cukup bertahan, tapi sedikit kurang dalam menyerang. Meski menjawab begitu, masih banyak orang yang memandangnya dengan curiga. Kita sudah berbicara tentang hak pengelolaan bersama. Bagaimana itu bisa cukup defensif? Seorang pejabat di kejauhan berkata, apakah yang mulia memilih pergi ke kota Rentam? Di sisi ini, seorang pejabat berkata, mengirim yang mulia ke kota Rentam akan seperti menjadi manusia. Sandera itu tidak mengatakan semuanya, tetapi semua orang mengerti apa yang dikatakan. Semua orang terdiam. Jika mereka bekerja sama dengan kota Rentam, mungkin akan ada perubahan haluan. Jika kesepakatan gagal, mereka harus mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Menteri Administrasi segera berkata, jangan terlalu khawatir, semuanya. Saya akan memberitahu Yang Mulia tentang situasi di sini melalui surat. Mari kita tunggu beberapa hari dan lihat bagaimana Yang Mulia berencana menanganinya. Yang lainnya mengangguk setuju. Menteri Administrasi mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskan isi negosiasi dan sikap para pejabat. Lalu dia menyerahkannya kepada petugas di sampingnya dan berkata, kirim kembali. Ya, pelayan itu pergi membawa surat itu. Kediaman sang putri. Wu Heng turun dari lantai atas dan mendapati makan malam mewah telah siap di atas meja. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, makanan hari ini menjadi lebih kaya sejak pagi. Sang putri mengenakan gaun panjang bersulam krem dengan rambut diikat ke belakang. Betisnya yang putih dan lurus terlihat di balik ujung gaun itu. Yang mulia, sang putri memberi hormat kepada para pelayannya. Baiklah, ayo makan, kata Wu Heng. Sang putri kembali duduk dan berkata kepada para dayang di belakangnya, kalian bisa turun dan makan juga. Aku akan menelepon kalian jika ada hal lain. Para pelayan membungkuk dan pergi. Hanya ada 2 orang yang tersisa di restoran itu. Sang putri hanya menggigit 2 suap, meletakkan sendok garpunya, dan menatapnya. Apakah kamu makan di sana pakai 2 tusuk? Sumpit, bukankah menurutmu itu praktis? Wu Heng dengan cekatan mengambil potongan daging dan memasukkannya ke dalam mulut. Aku pernah melihatmu menggunakannya dengan cara ini. Sang putri melanjutkan. Tuan, apakah Anda sudah menikah? Wu Heng meliriknya dan berkata, aku punya beberapa pembantu yang telah melahirkan seorang anak perempuan untukku. Berapa banyak? Sang putri tampak penasaran. 7. Termasuk kamu. Bulu mata sang putri bergetar dan wajahnya sedikit merah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menandatangani kontrak perbudakan, tidak ada salahnya memanggilnya pembantu. Kedengarannya lebih baik daripada budak. Jadi, kau adalah seorang penyihir, dan penyihir yang sangat kuat, kata sang putri langsung. Menandatangani kontrak perbudakan tidak hanya membatasi budak, tetapi juga menambah beban pada jiwa seseorang. Jumlah kontrak yang dapat ditandatangani setiap orang terbatas. Seseorang seperti Wu Heng, yang telah menandatangani yang ke-7, jelas merupakan seorang profesional tingkat tinggi. Wu Heng tidak menjawab. Sang putri melanjutkan. Putrimu pasti sangat manis, kan? Indah sekali.
Aku akan mengajakmu melihatnya saat ada kesempatan, kata Wu Heng. Sang putri bersenandung, lalu berkata, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kau hanya menyukai satu pelayan? Itu, kedengarannya dia lebih tertarik pada dirinya sendiri. Ada lebih banyak gadis orc. Mata sang putri melebar, dan dia tiba-tiba berkata, jadi kamu menyukai wanita yang berkuasa. Wu Heng memutar matanya ke arahnya. Ada juga orc yang dekat dengan manusia, tetapi mereka masih memiliki beberapa karakteristik orc. Kamu suka yang berbulu. Bab 833 Kehadiran. Sama seperti orang lain. Di mana Anda mendengar semua hal ini? Oh, sang putri terus tersenyum. Tuanku, sudah waktunya bagi Anda untuk mempertimbangkan memulai sebuah keluarga. Tidak usah terburu-buru. Aku akan membicarakannya setelah mencapai level 20. Mendengar level 20 disebutkan dengan begitu tenang, sang putri tampak sedikit bingung, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menunjuk beberapa hidangan dan menjelaskan cara membuatnya. Setelah makan malam, keduanya duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Lalu mereka masing-masing kembali ke kamarnya. Terlihat sang putri makin banyak bicara. Dia tidak lagi bersikap hati-hati dan dingin seperti saat pertama kali kami bertemu, tetapi agak nakal dan suka bergosip. Lagi pula, mereka tidak terlalu tua. Di dunia modern, dia masih kuliah. Kembali ke kamar tidur, Glenda sedang membaca buku dan Bernie sedang melihat tabletnya. Tanpa menunggu Wu Heng bertanya, Glenda langsung berkata, Xiao Xiao pergi bermain. Wen Manxia menghubungimu di stasiun radio. Dia melihatmu sedang mengobrol dengan sang putri dan sedang menunggumu kembali. Wu Heng mengangguk dan berkata, apakah Wen Manxia tidak mengatakan apapun? Kita tidak bisa bicara lewat radio, dan kita tidak bisa bertanya. Benar, Wu Heng duduk di samping radio, mengeluarkan panel surya dari jendela, menyalakan radio, dan bertanya, Wen Manxia, apakah kamu mencariku? Suara Wen Manxia terdengar dari seberang. Tuan, Hartel menghubungi saya melalui radio prop sore ini dan mengatakan bahwa negosiasi telah selesai. Bagaimana? Hartel telah memberitahu mereka semua yang Anda perintahkan. Menteri yang bernegosiasi dengan mereka mengatakan akan menulis surat untuk menanyakan tentang pangeran kedua. Saya berharap surat itu akan sampai kepada Anda dalam beberapa hari ke depan. Tepat saat Wen Manxia selesai berbicara, suara Hartel terdengar. Tuan, Nyonya. Hartel memiliki radio portabel yang disediakan oleh Wu Heng, dan seharusnya memantau pita frekuensi ini. Jadi dia mendengar percakapan antara keduanya. Wen Manxia berkata, karena Hartel ada di sini, kamu bisa berbicara dengan tuanmu. Baik, Bu. Hartel kemudian menceritakan keseluruhan cerita dan berkata, dilihat dari sikap mereka, mereka telah menerima pengelolaan bersama atas kota yang diduduki. Satu-satunya yang kurang adalah pangeran kedua yang menetap di kota Rentam. Wu Heng berkata, menteri yang bertanggung jawab atas negosiasi ini adalah guru pangeran kedua. Mereka memiliki hubungan guru-murid, dan beliau tentu tidak ingin pangeran kedua disandera di kota Rentam. Saya akan mengurusnya. Ketika saatnya tiba, syarat-syaratnya akan ditentukan, dan kemudian kita dapat menandatangani perjanjian gencatan senjata atas nama pangeran kedua. Wen Manxia berkata, apakah Anda perlu saya datang untuk menandatangani perjanjian akhir? Sepertinya mereka akan menganggapnya lebih serius. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat situasinya. Sebaiknya kau tidak perlu campur tangan. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu kabar baik dari guru, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Perjuangan terbuka dan rahasia antara kota Rentam dan pangeran kedua juga berlangsung selama beberapa waktu. Meskipun kami selalu memiliki keuntungan, kami masih merasa sedikit lelah secara psikologis. Hal ini juga berdampak pada perkembangan seluruh kota Rentam. Sekarang pangeran kedua telah meninggal. Menyelesaikan rencana selanjutnya akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sekian untuk saat ini. Hati-hati di Hartel sana. Anak buah pangeran tertua mungkin akan mengirim seseorang untuk mengganggu negosiasi antara kedua belah pihak. Wu Heng melanjutkan instruksinya. Baik, Pak. Saya akan berhati-hati. Wen Manxia juga tertawa. Ketika Hartel berbicara kepada tuannya, suaranya lembut. Hartel tidak membantah dan tetap diam.
Wu Heng berkata, sekian dulu untuk saat ini. Jika Anda memiliki informasi, silakan hubungi saya segera. Ya, Guru. Setelah mengakhiri panggilan, Wu Heng meletakkan kembali mikrofon. Granda terbang dan berkata, sepertinya negosiasi berjalan sesuai harapan. Dari sudut pandang pangeran kedua, tidak ada cara lain selain bekerja sama dengan kota Rentang. Wu Heng bersandar dan meregangkan badan. Benny menambahkan, dan Ordo Rahasia. Bukankah pangeran kedua pernah bekerja sama dengan Ordo Rahasia sebelumnya? Granda menjelaskan, tidak, Ordo Rahasia hanya bekerja sama dengan pangeran kedua. Identitas mereka tidak boleh diketahui terlalu banyak orang. Jadi, para menteri itu mungkin tahu bahwa para pedagang memberikan uang untuk membantu. Tetapi mereka mungkin tidak tahu bahwa itu adalah Ordo Rahasia. Wu Heng menambahkan, pangeran kedua tidak akan memberitahu para menteri. Rencana Qilindao dari perkumpulan rahasia bukanlah rahasia, dan banyak orang akan mengetahuinya. Wu Heng, kamu juga tahu itu. Ada apa denganku? IQ-ku hampir 40. Wu Heng memutar matanya ke arahnya. Tidak, aku tahu kamu pintar. Benny melambaikan tangannya yang transparan dan berkata sambil tersenyum. Hah, gelombang. Xiao Xiao terbang kembali dan menatap kedua jiwa yang sedang mengobrol. Ia bertanya, Paman dan Bibi, apa yang kalian bicarakan? Berbicara tentang kecerdasan pamanmu. Xiao Xiao mencubit pinggangnya dan berkata, Bibi, kalian jahat sekali. Bibi tahu paman bodoh, tapi Bibi masih saja menggodanya. Glenda dan Penny tersenyum dan terbang kembali ke posisi masing-masing. Wu Heng menatap gadis kecil yang berdiri di depannya dengan tangan di pinggang. Ia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Xiao Xiao. Tidak apa-apa. Xiao Xiao berbalik dan mengacungkan jempolnya. Wu Heng tidak ingin berdebat lagi dengan San Hun. Jadi dia berdiri dan berkata, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan kembali beristirahat. Ingat untuk memberitahu aku tepat waktu jika ada bahaya. Selamat tinggal, Paman. Selamat malam. Wu Heng melambaikan tangannya, berjalan keluar dari ruang belajar dan kembali ke kamar tidur untuk beristirahat dan tidur. 2 hari kemudian, utusan yang telah melakukan perjalanan siang dan malam itu tiba di kota Sidi. Presiden yang mengenakan baju besi tidak berani berhenti sama sekali. Naik kereta dan tiba langsung di aula pertemuan. Ketika utusan itu memasuki kota, hantu itu melihatnya dan kembali lebih dulu untuk memberitahu Wu Heng tentang masalah itu. Mengenakan topeng, Wu Heng muncul di ruang rapat. Yang mulia, surat telah dikirim dari kota Nilali, kata presiden sambil menyerahkan surat itu langsung. Wu Heng merobeknya dan memeriksa isinya dengan hati-hati. Tidak ada yang berbeda dari apa yang disebutkan Hartel. Selain mengulangi konten negosiasi asli, Anda juga harus mengungkapkan pandangan Anda sendiri tentang keseluruhan negosiasi dan sikap pihak lain. Menurut informasi yang ditulis oleh Menteri Administrasi, jika kita gagal mencapai kesepakatan kali ini, pejabat di sana akan mengambil tindakan dan seluruh situasi kemungkinan besar akan segera runtuh. Wu Heng menatapnya dengan cemberut. Presiden agak cemas. Setelah Wu Heng selesai membaca surat itu, ia tak sabar untuk bertanya, Yang mulia, apa isi surat itu? Wu Heng menyerahkan surat itu kepadanya dan berkata, lihatlah sendiri. Pihak lain mengambilnya dan matanya langsung menyipit saat ia melihat isi di dalamnya. Dia berkata dengan marah, berani sekali mereka membicarakan hal itu. Wu Heng kembali duduk di kursinya dan berkata, saya bermaksud menyetujui persyaratan mereka. Yang mulia, bagaimana ini bisa terjadi? Presiden melangkah maju, demi masa depan, dan demi keselamatan kita semua. Saya harus bicara dengan wali kota Rentam, kata Wu Heng langsung. Apakah mereka akan menunggu kamu datang dan melakukan sesuatu yang buruk? Kemungkinannya kecil, dan kita tidak punya pilihan lain. Jika kita terus menunda, situasinya hanya akan semakin buruk. Wu Heng mendesah pelan. Lalu, Presiden mulai mengucapkan setengah kalimatnya lalu menelannya kembali. Bagaimana rencanamu untuk mengaturnya? Saya akan menulis surat. Tolong atur seseorang untuk mengantarkannya kepada Guru Edwin terlebih dahulu. Beritahu orang-orang di kota Rentam bahwa saya akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan mereka secara langsung. Saya harap mereka menepati janji mereka. Presiden menghela napas. Baiklah.
Jika kalian benar-benar membutuhkan bantuan, saya akan memimpin pasukan dan melawan mereka sampai mati. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Wu Heng menulis surat, menyegelnya dengan lilin, dan menyerahkannya kepada presiden. Yang terakhir mengambilnya, memberi hormat, dan segera mundur. Lalu Penny terbang kembali. Suratnya sudah dikirim. Baiklah, ayo kita berkemas karena kita akan kembali dalam 2 hari ke depan. Wu Heng berjalan ke belakang. Kembali ke kediaman putri. Sang putri sedang merawat bunga dan tanaman di taman. Wu Heng bertanya, berapa banyak orang yang akan kau bawa pergi? Sang putri tertegun, dengan tatapan bingung di matanya. Apakah kamu akan pergi? Pergilah dalam 2 hari ke depan. Bawa orang-orangmu. Berikan uang tambahan kepada mereka yang tidak dibutuhkan dan pecat saja mereka langsung. Wu Heng berjalan masuk ke ruangan. Sang putri mengikutinya dari belakang dan berkata, aku tidak punya uang. Pinjamkan aku sedikit. Nanti aku akan mengembalikannya. Kau seorang putri. Dan kau bahkan tidak punya sedikit uang ini. Aku akan membayarmu kembali nanti. Wu Heng mengeluarkan beberapa koin perak dan menyerahkannya padanya. Kamu bahkan tidak mendapatkan gaji sebagai seorang putri. Sang putri melengkungkan bibirnya dan berlalu untuk membubarkan orang-orang di istana sang putri. Wu Heng juga masuk ke ruangan itu. Beritahu Wen Manxia dan Hartel tentang berita ini. 2 hari lagi berlalu. Sekarang sudah musim gugur. Kereta api yang berangkat dari kota Sidi bergerak di sepanjang rel kereta api. Wu Heng dan sang putri sedang duduk di dalam kereta di bawah pengawalan para pengawal. Dengan suara gemuruh kereta di telinga mereka. Sang putri berlutut di kursinya dan memandang keluar jendela. Matanya penuh dengan senyuman. Wu Heng sedang memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah tiba di kota Nirali, ia menandatangani perjanjian atas nama pangeran kedua. Pertarungan antara kedua pihak akan berhenti sepenuhnya. Pangeran kedua secara bertahap akan menghilang dari pandangan semua orang. Bab 834 kesepakatan tercapai. Kereta api itu melaju kencang, melesat melewati pegunungan, sambil menimbulkan suara berdentang. Perasaan bergelombang dan kebisingan di telinga. Ini adalah sensasi yang benar-benar berbeda dibandingkan menaiki kereta hantu. Di dalam kereta yang panjang dan sempit, batu-batu cahaya bergoyang lembut. Negosiasi bilateral normal. Sebelum kepala suku dapat maju untuk menandatangani perjanjian, perjanjian tersebut harus melalui beberapa putaran negosiasi dan diskusi di antara para pejabat. Tetapi situasi saat ini berarti bahwa situasi keseluruhan di pihak pangeran kedua tidak punya banyak waktu untuk ditunda. Selain itu, Wu Heng membuat keputusan cepat, yang secara langsung mempercepat kemajuan dan memasuki tahap pemimpin yang menandatangani perjanjian. Apakah ada bahaya di jalan? Sang putri duduk kembali di kursinya dan melihat ke sana. Apa kau takut? Kau masih mau keluar dengan keberanian seperti ini? Di luar sana lebih berbahaya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ekspresi sang putri berubah serius. Aku tidak takut, aku hanya bertanya dengan santai untuk melihat apakah semuanya bisa berjalan lancar. Rencana perjalanannya rahasia, dan kemungkinan bahayanya rendah, jawab Wu Heng. Oh, kau juga harus hati-hati, sang putri berkata lembut, lalu menatapnya lagi dan bertanya dengan lembut. Aku sudah membaca kisah detektif yang hebat itu. Benarkah itu kau? Sehebat itu. Beberapa hari yang lalu, Wu Heng memberinya 2 jilid pertama dari Great Detective Stories. Wu Heng melirik pipi putih orang itu dan berkata, kamu punya kapalan yang tersebar merata di telapak tangan dan ujung jarimu. Kamu punya kebiasaan berlatih setiap hari. Kapalan di pangkal jari telunjuk dan ibu jarimu adalah yang paling parah. Kapalan ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh bertahun-tahun menggenggam gagang pedang dengan erat dan menggosoknya untuk memberikan kekuatan. Ini membuktikan bahwa ilmu pedangmu cenderung stabil dan kekuatanmu presisi. Dan kapalan di bawah telapak tanganmu, dekat pergelangan tanganmu, menunjukkan bahwa kamu sering kali perlu memutar pedang dengan fleksibel dan dengan cepat menerjang ke arah targetmu saat menghunus pedang. Yang memenuhi karakteristik ini seharusnya adalah teknik pedang elang abu-abu. Apakah ini teknik pedang yang paling kamu kuasai? Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, mata dan mulut sang putri terbuka lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan.
Kamu dan aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasanya seperti tercekik dan tidak bisa mengatakannya. Setelah beberapa lama, dia memasukkan kembali telapak tangannya ke dalam lengan bajunya dan berkata, "Kamu melihatku memukulmu. Kamu pasti tahu saat itu. Kalau begitu, aku benar. Kau sedang mempelajari teknik pedang Grey Eagle." "Ya," kata sang putri. "Apakah kamu tahu teknik pedang ini? Atau apakah kamu menyimpulkannya? Apakah ada perbedaan antara keduanya?" Tanya Wu Heng. Tatapan mata sang putri berubah. Ia baru saja mengayunkan pedangnya ke arahnya saat itu, dan ia pun takluk. Bagaimana mungkin ia bisa secara akurat menentukan teknik pedang tetap dalam waktu sesingkat itu? Kecuali dia juga tahu teknik pedang ini. Tapi, dia seorang penyihir. Yang ku tahu memang teknik pedang elang abu-abu, kata sang putri. Wu Heng melirik profil orang lain dan berkata, "Dari siapa kamu belajar ini?" Sang putri ragu sejenak dan berkata, "Aku mempelajarinya dari keluargaku ketika aku masih kecil." "Apakah ilmu pedang semacam ini hanya dikenal di keluargamu?" Tanya Wu Heng. Sang putri mengangkat alisnya. Mendengar ini, dia benar-benar tidak memahami teknik pedang ini dengan baik. "Aku bahkan tidak tahu apakah itu teknik pedang keluarga." "Yah, teknik pedang elang abu-abu adalah teknik pedang keluarga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya," kata sang putri. Lalu berbalik menatapnya. "Kau mau belajar? Aku bisa mengajarimu. Bukankah itu warisan keluarga? Sebagai seorang penyihir, tidak masalah bagimu untuk berolahraga di waktu luangmu," kata sang putri sambil tersenyum. "Lupakan saja." Wu Heng menggelengkan kepalanya. Teknik pedang elang abu-abu dibukanya ketika dia berada di kota Blackrock. Rasanya itu bukan teknik pedang yang sangat maju, dan efektivitas tempur yang dapat ditunjukkan dalam pertempuran sesungguhnya juga terbatas. Sang putri juga menunjukkan ekspresi menyadari. "Dengan statusmu, seharusnya mudah bagimu untuk mempelajari teknik pedang. Apa yang ingin kamu lakukan saat kamu bebas nanti?" Wu Heng melanjutkan bertanya. Mata sang putri sejenak tampak bingung. "Aku sedang mempertimbangkan untuk menjadi tentara bayaran, atau membuka toko kecil. Aku belum memutuskan. Apa kau punya rekomendasi?" "Menjadi tentara bayaran itu sulit. Kita harus bepergian ke banyak tempat saat menjalankan misi. Kurasa aku harus membuka toko kecil." "Benarkah?" "Setelah kau menyebutkannya, aku jadi semakin ingin menjadi tentara bayaran." Wu Heng mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Saat hari mulai gelap, setelah makan malam, jadi saya beristirahat di tempat tidur yang disiapkan di kereta. Simpan saja panci kedap suara itu dan ngobrollah dengan hantu-hantu. Putri yang tinggal di sebelah rumah masih memandang keluar jendela ke arah malam yang gelap. Kereta api itu menempuh perjalanan selama 1,5 hari lagi. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki. Diikuti suara benturan baju zirah dan senjata. Seorang pria berbaju zirah komandan melangkah masuk. "Yang mulia, Anda bisa melihat stasiun di kota Nilali." Komandan yang menyertainya disebut Faun, dan diatur oleh Presiden. 37 tahun. Profesional level 15. Ini adalah profesi tingkat tertinggi yang dapat ditugaskan kecuali Presiden. "Baiklah. Bersiap-siap turun dari mobil." Wu Heng mengenakan pakaian biasa dan memakai tudung di kepalanya. Penjaga lainnya juga mengenakan jubah untuk menutupi area baju besi yang luas di tubuh mereka. Kemudian kereta mulai melambat. Berhenti perlahan. Wu Heng dan yang lainnya berjalan keluar dari kereta. Dan ketiga hantu itu terbang keluar dengan cepat untuk mengintai situasi sekitar terlebih dahulu. Sesuai rencana, Wu Heng dan sang putri menaiki kereta bersama dan melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota. Kereta itu bergerak perlahan di jalan. Semakin dekat ke pusat, jalanan menjadi semakin padat. Kadang-kadang, Anda dapat mendengar teriakan seperti pendosa dan pengkhianat. "Apa yang terjadi?" Wu Heng membuka tirai di satu sisi. Komandan Faun mendekat dan berbisik. "Warga kotalah yang menolak perundingan damai. Pasti ada yang sengaja membocorkan berita itu dan mengatur agar orang-orang berkumpul di sini. Pergilah ke asosiasi dan beritahu Edwin untuk datang," kata Wu Heng lembut. "Ya," sang komandan melambaikan tangannya, dan konvoi mulai bergerak menuju asosiasi tersebut. Ada banyak kebisingan sepanjang jalan. Wu Heng membuka sedikit jendela mobil dan melihat keluar.
Seorang lelaki tua, bersandar pada tongkat kayu, mengikuti kerumunan dan bergumam, "Kita tidak bisa memberikan tanah ini begitu saja." Wanita itu memeluk anaknya, matanya dipenuhi amarah, dan berteriak sambil menangis, "Suamiku sudah meninggal. Mengapa kita perlu bernegosiasi sekarang?" Kaum muda dan anak-anak, di bawah komando terpadu, berteriak, "Berjuang sampai akhir. Jangan pernah bernegosiasi." Warga yang dulunya mati rasa dan tidak pernah peduli dengan urusan politik. Kali ini mereka semua berkumpul bersama, meneriakkan slogan-slogan tidak ada perundingan damai. Bersatu bersama, masyarakat mudah terpengaruh oleh pidato-pidato tertentu. Keluarga kerajaan memiliki penyair-penyairnya sendiri yang ahli dalam meraih dukungan untuk kebijakan mereka dan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi durasinya terbatas. Jelas sang putri. "Aku tahu." Wu Heng mengangguk. Terakhir kali pangeran palsu itu berpidato, dia menggunakan segala jenis sihir untuk membuat kata-katanya lebih menular. Apa yang ingin diungkapkan sang putri adalah bahwa orang-orang ini termotivasi. Faktanya, dengan kekuatan pasukan kerangka, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun lebih banyak orang akan meninggal. Oleh karena itu, Wu Heng menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menggunakan metode pekerjaan yang lebih lembut. "Yang mulia, kami telah tiba di perkumpulan. Kami telah sepakat dengan diaken setempat untuk meminjam ruang pertemuan," kata komandan. Wu Heng membawa sang putri keluar dari mobil, berjalan melewati aula, dan memasuki ruang pertemuan di dekatnya. Menunggu di ruang konferensi sebentar, Menteri Administrasi, Edwin, masuk bersama beberapa pejabat. Ia melirik Wu Heng dan sang putri yang mengikutinya, memberi hormat, lalu berkata, "Yang mulia, putri." "Lalu, apa yang terjadi di luar?" tanya Wu Heng. Raut wajah Menteri Administrasi berubah muram. "Seseorang menyebarkan berita bahwa Anda menyerahkan tanah ini untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika tanah ini jatuh ke tangan mayat hidup, yang hidup akan menjadi subjek percobaan dan budak." Sebenarnya tidak ada yang baru di sini. Itulah rumor yang beredar di kalangan masyarakat saat kami berada di kota Blackrock. Ketika Lentam menduduki separuh kota, mantan penguasa kota juga menggunakan rumor serupa, mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sana akan menjadi subjek percobaan. Sekarang masih seperti ini, imajinasi manusia sungguh kurang, dan hanya dua hal ini yang diulang-ulang. Tidak apa-apa, mereka akan tahu situasi sebenarnya nanti. Wu Heng melanjutkan, "Apakah orang-orang yang bernegosiasi di kota Rentam masih di sini?" "Mereka semua ada di kedai. Mereka punya pengawal masing-masing. Pergi dan beritahu mereka untuk datang langsung menandatangani perjanjian," kata Wu Heng. Menteri Administrasi melihat sekeliling, lalu menariknya ke samping, melirik sang putri lagi, dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, apakah Anda perlu menunda sebentar? Bahkan jika itu berarti mengatur agar sang putri atau yang lainnya pergi ke kota Rentam. Rentam City tidak akan menyetujui syarat ini. Malah, itu akan membuat mereka meragukan ketulusan kita. Mari kita tetap pada rencana yang telah kita buat sebelumnya," kata Wu Heng langsung. Melihat bahwa ia telah bulat tekadnya, Menteri Administrasi berhenti mencoba membujuknya. Dia berkata, "Saya akan memimpin tim ke sana secara pribadi. Kota ini agak kacau, jadi kita perlu mencegah siapapun membuat masalah di sepanjang jalan." "Baiklah, Faun, bawalah yang lain bersamamu," kata Wu Heng. "Ya." Komandan itu mengangguk dan pergi bersama beberapa orang. Sisanya tersisa. Wu Heng berjalan ke sebuah ruangan di dalam dan mulai berganti pakaian kembali ke pakaian sang pangeran. "Ini saat terakhir, dan aku masih harus memainkan peran pangeran kedua dengan baik." Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan sang putri langsung masuk. Dia mengenakan baju besi kulit dan tudung. Dia lebih terlihat seperti seorang tentara bayaran yang datang ke asosiasi untuk menjalankan misi. Sang putri mengangkat pinggiran kerudungnya dan menatapnya dengan tatapan rumit. "Kamu mau pergi?" tanya Wu Heng. "Aku berjanji padanya bahwa aku akan melepaskannya setelah aku selesai memainkan peran sebagai pangeran kedua. Meskipun belum resmi berakhir, dia tidak akan dibutuhkan untuk apa yang terjadi selanjutnya." "Baiklah, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu."
Sang putri berdiri di sana dengan senyum lembut di wajahnya. Wu Heng mengeluarkan 2 dompet tebal dan berkata, "Carilah tempat yang kau suka dan bukalah toko." Ekspresi sang putri membeku. Ia melirik dompetnya dan menyimpannya. "Terima kasih. Aku akan mengembalikannya nanti kalau sudah punya uang. Kami punya bisnis besar. Jadi kami tidak butuh uang sedikit ini." Sang putri tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku pergi." Jalan. Wu Heng mengangguk. Sang putri meliriknya lagi lalu meninggalkan ruangan. Dia berjalan keluar bersama pembantu yang mengikutinya. Wu Heng mengganti pakaiannya. Suara penjaga terdengar dari pintu. "Yang mulia, orang-orang dari kota Rentam telah tiba dan berada di ruang konferensi." Wu Heng membuka pintu dan berjalan langsung ke ruang rapat. Suasana di ruang konferensi agak hikmat. Di kedua sisi meja kayu ek panjang, 2 kelompok orang duduk terpisah dengan jelas. Di sebelah kiri adalah pejabat dari kubu pangeran kedua, dan di sebelah kanan adalah negosiator kota Rentam, yang dipimpin oleh Hartel. Salah satunya adalah diaken asosiasi setempat. Sebagai pihak ketiga yang menyaksikan, Anda juga seorang saksi. Mencicip gelombang, pintunya terbuka. Wu Heng masuk mengenakan jubah brokat biru tua, melirik ke sekeliling ruangan, dan menatap Hartel sejenak. Sudut mulut Hartel sedikit terangkat, lalu turun lagi. Ekspresinya dingin. "Yang mulia," para pejabat memberi hormat. Wu Heng mengangguk, lalu mengangguk kepada diaken setempat sebagai salam. Dia duduk di kursi utama di sebelah kiri dan langsung ke intinya. "Saya menerima usulan Rentam City. Kita bisa menandatangani perjanjiannya hari ini. Itu yang terbaik," kata Hartel sambil langsung mengeluarkan surat perjanjian. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Menteri Administrasi berkata langsung, "Bukankah pemimpinmu akan datang?" Wajah Hartel tetap tenang. "Perjanjiannya tidak berubah, dan aku bisa bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Lagi pula, Tuan Kota akan tiba dari kota Rentam setidaknya dalam 2 minggu. Kau yakin mau membuang-buang waktu untuk hal seperti ini?" Menteri Administrasi terdiam sesaat. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan. Wu Heng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar yang lain berhenti bicara. Lalu menatap Hartel. "Aku setuju dengan permintaanmu. Ayo kita tanda tangani perjanjian gencatan senjata." "Oke." Hartel langsung mengeluarkan surat perjanjian. Wu Heng mengambilnya dan menyerahkannya kepada Menteri Administrasi untuk diperiksa. Sementara ia mulai berdiskusi dengan pihak lain mengenai beberapa hal mengenai dimulainya kembali produksi setelah gencatan senjata. Tak lama kemudian, Menteri Administrasi dan beberapa pejabat lainnya meninjau perjanjian itu dan berkata, "Tidak masalah." Wu Heng mengambil pena itu, menandatangani namanya langsung di atasnya, dan membubuhkan stempel. Hartel mengambilnya dan menandatangani namanya. Setelah kedua belah pihak mengonfirmasi, mereka berdiri dan berjabat tangan. "Yang mulia, kapan Anda berencana pergi ke kota Rentam bersama kami?" Wu Heng berkata, "Setelah kita selesai mengurus ini, aku akan pergi bersamamu." "Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu di luar." Setelah mengatakan itu, Hartel berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama orang-orangnya. Gencatan senjata hanya langkah pertama, dan tindak lanjutnya adalah bersama-sama melawan ancaman dari Pangeran Agung dan sekte tersebut. Tentu saja, semuanya perlu dilakukan secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Orang-orang dari kota Rentam pergi. Menteri Administrasi tampak enggan. Air mata mengalir di matanya. "Yang mulia, baiklah, aku tidak akan mati. Aku akan bernegosiasi dengan penguasa kota di sana. Kau juga harus melindungi keselamatanmu sendiri," kata Wu Heng. "Jika mereka tidak bodoh. Kalau aku di sana, mereka tidak bisa membunuhku. Jangan khawatir, Yang Mulia harus melindungi diri Anda sendiri." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Anda akan mengatur agar seseorang mengeluarkan pemberitahuan yang mengumumkan gencatan senjata, memberhentikan semua tentara yang direkrut secara paksa, dan membayar mereka gaji militer penuh." "Baik, Yang Mulia." Menteri Administrasi segera memerintahkan seorang pejabat untuk melakukannya. Kemudian, dia menatap Wu Heng dan bertanya, "Berapa banyak orang yang kamu butuhkan untuk menemanimu ke kota Rentam?" "Faun dan yang lainnya ikuti saja aku," kata Wu Heng.
Faun adalah pemimpin para penjaga yang menyertainya. Ya, Yang Mulia, Faun menjawab dari samping. Menteri, administrasi juga mengatakan, apakah ada hal lain yang perlu kami persiapkan? Tidak perlu. Kalau kita menunda lebih lama lagi, itu hanya akan menimbulkan masalah. Ayo pergi sekarang, Yang Mulia. Ingatlah untuk menulis surat kepadaku. Wu Heng mengangguk. Saya mengerti. Setelah keluar dari ruangan dan bertemu dengan Hartel dan yang lainnya, dia langsung keluar melalui pintu belakang. 3 gerbong ditinggalkan di bawah pengawalan para penjaga. Masih banyak orang berkumpul di alun-alun, meneriakkan slogan-slogan riuh bersama. Pada saat ini, seorang pejabat berdesakan di podium, memegang perjanjian gencatan senjata erat-erat di tangannya, dengan butiran keringat mengalir di dahinya. Sebelum dia bisa menghapusnya, penyair di sebelahnya melepaskan 3 mantra penguatan. Pejabat itu berteriak, "Diam, sekarang bacakan dekrit pangeran." Dengan bantuan sihir, suara itu bergema di seluruh alun-alun, dan seketika meredam kebisingan kerumunan. Pejabat itu melanjutkan, "Kita telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di kota Rentang. Perang telah usai. Kali ini, masa yang marah tampak tertegun dan tanpa sadar suara mereka merendah." Pejabat itu melanjutkan, "Tidak hanya itu, segera bebaskan semua tentara yang direkrut secara paksa dan izinkan mereka kembali ke rumah menemui keluarga mereka. Lagi pula, tanah dan kota ini masih milik kita. Kita belum menyerahkan tanah itu kepada mereka, dan tak seorang pun dari kalian akan menjadi subjek percobaan mayat hidup. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani antara Yang Mulia Pangeran dan Kota Rentang. Jangan tertipu oleh rumor yang beredar di luar." Petugas itu berteriak. Suaranya menggelegar di antara kerumunan. Dalam sekejap, alun-alun menjadi sunyi dan semua orang mendongak. Beberapa tidak mempercayai pendengaran mereka. Tidak ada penyerahan tanah. Yang terjadi hanyalah gencatan senjata. Itu berarti tidak akan ada seorang pun yang meninggal di masa mendatang. Sebelumnya itu semua hanya rumor. Tidak ada tanah yang diserahkan. Saya bertanya-tanya bagaimana mungkin pangeran melakukan hal seperti itu. Anakku bisa kembali. Tidak ada lagi pertengkaran. Kerumunan menjadi riuh lagi, dan lebih banyak orang memasang pemberitahuan di berbagai persimpangan. Di dalam kereta, Penny berbisik. Masa berhenti berunjuk rasa dan orang-orang memuji sang pangeran. Glenda pun sependapat. Sebuah kesempatan yang terlewat untuk meningkatkan ketenaran saya. Jangan khawatir. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Lanjut Wu Heng. Kereta itu terus bergerak maju perlahan-lahan. Ketika mereka sudah dekat gerbang kota, Xiao Xiao menjulurkan kepalanya dan berkata, "Paman, sang putri ada di gerbang kota." Wu Heng membuka tirai dan melihat keluar melalui celah. Lalu saya melihat 2 sosok berdiri di tengah kerumunan yang ramai. Tidak meninggalkan kota dan tidak kembali. Natalia mendambakan kebebasan dan kehidupan di luar. Tetapi ketika semua ini benar-benar terbentang di hadapannya, dia tiba-tiba merasa tersesat. Barangkali, saya tidak lagi mampu hidup sendiri. Kembali ke keluarga, pertarungan antara kedua pangeran masih berlangsung. Kemungkinan besar setelah aku kembali, aku akan dikirim ke pangeran tertua untuk diinterogasi tentang pangeran kedua. Saya hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong, memperhatikan orang-orang datang dan pergi. Tersesat, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari samping. Natalia dan pembantunya melihat para penjaga, beberapa kereta, dan sosok yang dikenal di balik tirai. Ekspresi Natalia membeku. Tidak, tidak. Aku hanya sedang memikirkan kemana harus pergi. Banyak sekali tempat yang ingin kukunjungi. Aku belum memikirkannya. Wu Heng meliriknya, lalu menatap pelayan itu dengan ekspresi getir. Aku bisa menebak dalam hatiku. Bagaimana kalau ikut aku dulu, lalu pergi setelah kamu memutuskan mau kemana. Tatapan mata Natalia berubah, dan dia memaksakan senyum. Saya akan mendengarkan Yang Mulia. Masuk ke mobil. Bab 835 Bagaimana Treasure Island. Setelah perjalanan panjang, kereta akhirnya kembali ke Benteng Set. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi berdiri kerangka-kerangka yang mengenakan baju besi biru dan memegang senjata. Rongga mata mereka yang kosong berkedip-kedip dengan api jiwa biru. Mereka saling terhubung pada tembok kota.
Saat kereta melaju, wajah para penjaga mulai berubah muram. Mengapa begitu banyak? Senjata apa yang dimiliki mayat hidup itu? Berita itu menyebutkan bahwa kerangka-kerangka di kota Rentam punya alat peraga yang bisa menembakkan kelereng. Seharusnya memang seperti itu. Apakah menurutmu semua orang di kota ini telah berubah menjadi kerangka? Para penjaga bergerak maju sambil berbicara dengan suara pelan. Mereka adalah garda belakang dan tidak ikut serta dalam perang melawan mayat hidup di kota Lentam. Meskipun mereka telah mendengar beberapa berita, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak kerangka mayat hidup yang berdiri di tembok kota. Kerangka-kerangka penjaga berjajar rapi. Mungkinkah semua orang di kota ini telah terbunuh? Di dalam kereta, samar-samar terdengar pembicaraan para pengawal. Sang putri mengangkat tirai dan menatap tembok kota dengan ketakutan di matanya. Dia menatap Wu Heng di seberangnya dengan heran. Dia ingin bertanya, tetapi menutup mulutnya lagi. Hanya ada sedikit kekhawatiran yang sulit disembunyikan di wajahnya. Saat kereta itu melaju-maju, ia mendekati gerbang kota. Setelah negosiasi dan pemeriksaan singkat, gerbang kota dibuka dan konvoi masuk. Setelah memasuki kota, itu benar-benar berbeda dari pemandangan yang saya bayangkan. Tidak ada mayat di mana-mana dan tempat itu sunyi senyap. Semua pertokoan di sepanjang jalan itu buka, dan orang-orang terlihat keluar ke jalan. Begitu pula sebagian orang yang melihat ke sini dari jauh dan berkumpul bersama untuk berbicara dengan suara pelan. Selain patroli kerangka yang berjalan di jalan-jalan, tidak banyak perbedaan dari kota manusia normal. Yang mulia, akomodasi telah disiapkan untuk Anda. Akomodasinya ada di rumah besar di seberang rumah komandan. Tuan kota kami juga telah menyiapkan makan malam. Hartel berjalan mendekat, menjaga jarak tertentu, dan berbicara. Sekembalinya ke benteng setet, Wu Heng merasa seperti kembali ke rumah. Ia turun dari kereta dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Faun, ikut aku ke pesta. Natalia akan mengantar yang lain ke kediaman mereka dulu." "Baik, Yang Mulia." Semua orang memberi hormat. Kerumunan itu bubar di tempat. Komandan pengawal dan Wu Heng mengikuti Hartel ke istana presiden. Sementara sang putri dan pengawal yang tersisa langsung menuju kediaman sementara yang disediakan di seberang jalan. Setelah tiba di istana kepresidenan, Wu Heng bertemu Wen Manxia. Mereka saling tersenyum, lalu duduk di meja makan setelah perkenalan Hartel. Kemudian, keduanya membicarakan beberapa pengaturan tindak lanjut sambil makan. Lagi pula, kapten penjaga juga hadir. Pertunjukan harus tetap berlanjut. Tunggu sampai kita selesai membahas masalah yang berkaitan dengan pertahanan tambahan dan pengaturan bagi pejabat. Wen Manxia melirik komandan di sampingnya, lalu berkata, "Bagaimana rencana Yang Mulia Pangeran Kedua untuk sampai ke kota Rentam? Kami punya kereta yang bisa kembali ke kota Rentam dalam waktu singkat, tapi hanya bisa membawa Anda sendirian. Kalau biasanya Anda ke sana, Anda bisa naik kereta. Tapi saya khawatir perjalanannya akan memakan waktu lebih dari setengah bulan." Wu Heng berpura-pura terkejut dan bertanya, "Seberapa aman alat peraga ini?" "Saya juga akan menggunakan alat peraga ini saat kembali. Saya pasti tidak akan main-main dengan hidup saya," kata Wen Manxia. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok," kata Wu Heng. Lalu menatap komandan yang menyertainya. "Faun, kau pimpin tim dan naik kereta." "Yang Mulia, bukankah ini sedikit?" Faun mendekat. Nadanya ragu-ragu. "Tidak apa-apa. Tidak akan ada masalah. Ikuti saja petunjuknya." "Ya, Yang Mulia." Faun mengangguk langsung. Wen Manxia masih mempertahankan senyumnya. "Kalau begitu besok pagi, saat aku pergi, aku akan menyuruh seseorang menjemput Yang Mulia." "Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu." Wu Heng berdiri. Dengan perpisahan Wen Manxia, Wu Heng dan komandan pengawal langsung meninggalkan istana presiden dan kembali ke kediaman yang ditugaskan kepada mereka. Setelah kembali, Faun mengikutinya dari belakang dan terus membujuknya. Wu Heng juga bersikeras pada rencananya untuk berangkat lebih awal bersama Wen Manxia besok dengan alasan untuk meningkatkan rasa saling percaya. Faukhan merasa itu agak berisiko dan tidak perlu. Tetapi sang pangeran bersikeras dan dia tidak punya solusi yang lebih baik. "Saya tidak punya pilihan selain setuju." Saat melihat sang putri, Wu Heng tiba-tiba teringat padanya. "Aku juga tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini.
Karena dia akan pergi ke Rentam City bersamaku. Dia akan dibutuhkan untuk menjalankan beberapa rencana selanjutnya. Ketika aku pergi besok, aku harus mencari alasan untuk membawanya bersamaku. Sedangkan pembantu sang putri, dia tinggal pergi bersama pengawal saja. Kemudian, ia mengobrol sebentar dengan sang putri sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tunggu sampai benar-benar gelap dan pastikan tidak akan ada seorang pun yang mencari Anda lagi. Wu Heng melepaskan teleportasi dan kembali ke istana kepresidenan. Lingkaran sihir di aula itu perlahan menjadi lengkap, dan sosok Wu Heng segera muncul setelahnya. Begitu penglihatannya kembali, dia melihat dua sosok tak jauh darinya. Wen Manxia duduk di kursi, dan Hartel berdiri di sampingnya. Guru, kemarilah, menguasai. Wu Heng juga tersenyum. Kemarilah, kau berpura-pura dengan sangat baik. Kalau bukan karena tatapan matamu yang familiar, aku pasti mengira kau benar-benar pangeran kedua. Wen Manxia berjalan mendekat sambil tersenyum. Aku sengaja mempelajari gerakan dan nadanya. Berpura-pura menjadi orang lain itu melelahkan. Wu Heng melepas mantelnya, dan Hartel mengambilnya lalu menggantungnya di samping. Tuan, Anda telah bekerja keras. Ini salah saya dan Hartel karena kami tidak cukup mampu menangani masalah ini, kata Wen Manxia dengan nada tertekan. Segala urusan mengenai kota Rentam diserahkan kepadanya. Namun pada akhirnya, Wu Heng harus kembali dari jauh untuk menangani beberapa insiden besar yang ditemuinya. Tidak apa-apa, kalian juga sudah bekerja keras, kata Wu Heng sambil tersenyum. Jika dia tidak memiliki dunia lain dan senjata modern, tidak seorang pun akan mampu menangani hal semacam ini. Bagi seseorang seperti Wen Manxia yang berasal dari sebuah geng, mustahil untuk melawan pangeran kedua tanpa bantuan dari luar. Terima kasih, Guru, kata Wen Manxia lagi, dan Hartel pun membungkuk. Ayo kita pergi menemui putri kita. Wu Heng merangkul pinggang Wen Manxia dan berjalan ke atas. Masuklah ke kamar anak-anak bersama-sama. Beberapa penyihir sedang memilah mainan-mainan yang berserakan di dekatnya. Set, dia sedang tidur. Wen Manxia membuat gerakan isyarat suara. Ketiganya memperhatikan dengan saksama. Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, sepertinya dia sudah tumbuh dewasa. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Itu benar. Wen Manxia melanjutkan. Bagaimana menurutmu? Ketika anak itu sudah besar nanti, haruskah dia tinggal bersamamu untuk melihat apakah dia punya bakat sihir? Bagaimana saya bisa tahu ini? Saya akan meminta guru untuk memeriksanya. Kamu hanya malas. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu cara mengajar. Kami mengobrol dengan suara pelan selama beberapa saat, tetapi takut mengganggu istirahat anak itu. Dia lalu bergegas keluar ruangan. Kembali ke koridor. Wu Heng berkata, aku akan ke ruang radio untuk menanyakan situasi di Treasure Island. Hartel, bantu aku menyiapkan air mandi. Baik, Tuan. Hartel berbalik dan pergi. Wen Manxia juga kembali ke kamar tidur. Di dalam ruang radio, Wu Heng mengangkat telepon dan bertanya, carilah Mini. Tak lama kemudian, suara Mini terdengar dari seberang. Ini Pulau Harta Karun. Mini, ini aku, Tuan, seru Mini. Suaranya penuh kejutan. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari belakang. Dan suara Robert, Annette dan pelayan lainnya memanggil tuannya. Wah, kalian semua melakukannya dengan baik. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana kabar guru? Pada dasarnya aku sudah selesai di sini dan akan kembali dalam beberapa hari, kata Wu Heng langsung. Benarkah? Kami semua sangat merindukanmu, kata Mini genit. Tawa para pelayan lainnya dan kata-kata seperti, kami juga merindukanmu, datang dari sisi lain. Tampaknya para pembantu sangat bahagia setiap hari. Di antara banyak pembantu, tampaknya beberapa orang yang mengikuti saya ke Treasure Island menjalani kehidupan yang relatif mudah. Enfield ditugaskan di balai kota, dan Mini serta Robey hidup dengan baik dan tidak perlu khawatir apapun. Wen Manxia sering berkata bahwa dia iri dengan kehidupan Mini dan yang lainnya. Wu Heng melanjutkan, bagaimana dengan Treasure Island? Ketika kami mulai berbisnis, tawa di sisi lain terhenti. Mini berkata, semuanya normal di Pulau Harta Karun. Diakon Sigui sudah 2 kali ke sini dan meminta Nabi Tengkorak untuk membantu melacak 2 penjahat yang dicari. Gereja di pulau itu juga sudah beroperasi kembali.
Saya dengar dari diakon bahwa beberapa pendeta berpangkat tinggi telah tiba. Apakah Vatikan dibuka kembali? Terakhir kali, Lilith memukuli 2 profesional level 18 dari tahta suci dan mengirim mereka ke markas untuk dihukum. Ketika saya pergi, gereja masih tutup, dan ada lebih banyak profesional tingkat tinggi. Apakah menurutmu begitu pentingkah Treasure Island? Terlebih lagi, dia sudah memiliki kerangka level 20, dan ada beberapa zombie yang dibudidayakan di penjara. Saya tidak takut pada orang-orang ini. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak. Mereka hanya melakukan pekerjaan misionaris di pulau itu. Tapi ada yang salah dengan gereja mereka. Tengkorak-tengkorak itu tidak bisa mendekat. Dan dering lonceng setiap hari membuat tengkorak-tengkorak di dekatnya tidak stabil. Diakon Sigui bilang gereja punya sesuatu yang bisa melawan tengkorak-tengkorak itu.